informasi yang akan dibagikan. Sukses buat Duta Film Kediri, maju terus pantang mundur. Tertulis, tidak tertulis itu tidak tertulis, tersirat. Tersirat itu tidak ada tulisannya. Lah oleh karena saya bisa memberikan presentasi semacam ini, saya itu mengambil referensi dari mana? Umpama keropak ya wis gak ono, tulisannya ya gak ono. Wong biyen nulis gak Bujangga ya gak iso nulis kabeh padha buta huruf. Umpama tulisan itu tulis 100 tahun wis dipangan rayap, apa maneh 1000 tahun. Terus bagaimana kita melacak? Lah kita melacak iki nek kanggone wong Jawa, memang kita itu punya banyak cara untuk melihat zaman masa lampau ini bisa. Kita lihat itu bisa. Sing ditakokno sapa? Takok Mbak Danyang Ndorok ngene. Mbak pripun iki biyen ngene le. Itu terjadi interaksi. Lah lewat dhewe takon sesepuh mau takon gak ngerti le iki biyen mbahmu yang gak ngerti. Lah pelaku sejarah yang sudah menjadi energi, yang sekarang menjadi punden, itu yang kita tanya. Itu biar ya apa sih kurang ngene le. Jadi kita memberikan representasi semacam ini, itu gak ngawur. Semua itu ada korelasi sejarah, ada ilmunya. Nah, seperti ini Jambangan. Nek biyen sing bagian wong Sudra aduse nang kali, nek para bangsawan aduse nang kene iki. Ini namanya Jambangan untuk para ndoro-ndoro. Nek wong biyen aduse nang kali, rakyat biasa. Dan ini masih banyak lagi yang harus saya ulas, dan saya terima kasih kepada Pak Marno, Bu Lurah yang sudah bisa melestarikan, bisa mengedukasi kepada generasi muda. Mudah-mudahan saja tidak bisa kena bulan-bulan ojo lali karo punden itu pedanyangan duduk demit. Ini yang harus kita uri-uri. Supaya apa? Supaya kita itu terselamatkan pinayungan dening Gusti. Liwati leluhur, nek sampean langsung Gusti Allah tanpa lewat leluhur ndak bisa. Wong kesombong menjual langsung Gusti Allah kaya ya apa? Harus lewat leluhur, itu ada trapnya. Lalu sampean ya pedanyangan ya punden. Nek kono slametan tumpeng dan sebagainya. Wong punden iki lho garep tumpeng, sing mangan tumpeng ya wong itu. Lah, punden itu merasa bahagia, merasa senang. Nah, sing babat desa biyen anak putuku kabeh padha iki ini mendukung ngayomi. Sing njalukno nang sing kuwasa ya pedanyangan yang sudah berwujud energi. Sing mangan segone mangan ingkung nggih sampean kabeh iki. Ya, jadi apa yang sudah saya utarakan ini adalah suatu
suatu apa ya, nah aku ngarani unek-unek saya agar supaya mereka itu harus kembali kepada jati diri. Kembali kepada jati diri ku ya jati Kediri. Menungso iku nek wis ngerti Kediri kudu ngerti kembali jati diri. Jati dirimu iku wong Jawa, leluhur Jawa yang Bali kan gitu saja. Nah, ngomong gini kan sudah nggak usah ditutupi. Kediri balik nah jati dirimu apa ya wong Jawa. Lah biyen konsepmu ya apa ya ini kan kita leluhur. Macam ini harus kita hormati. Terima kasih. Jadi nanti barangkali ada sesuatu yang saya mohon maaf. Kalau ada sejarawan budayawan yang bisa menjelaskan, saya juga berterima kasih. Dan ini semua adalah untuk keberhasilan kita bersama, untuk kembali kepada jati Kediri sesuai Kediri itu, untuk agar supaya generasi milenial ini jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nek jari Bung Karno jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih. Ayu. Salam Rahayu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan di tempat ini. Di sini kami akan menyampaikan, saya sebagai warga Dusun Dorok, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, dengan nama Sumarno. Dengan adanya barang yang ada di tempat kami ini, dari asal mulanya kami, karena sejak kecil itu selalu ada kontak dari para leluhur, sehingga saya buatkan tempat untuk sesanding, sehingga banyak sekali leluhur-leluhur yang connect dengan kami, sehingga saya juga ditemukan dengan beberapa teman dari Damar Penuluh Nusantara, sehingga beliau juga sempat berkenan rawuh teng mriki. Beliau merasakan ada getaran, ada energi yang luar biasa di tempat ini. Beliau namanya Pak Rian sama Bu Erwin. Beliau tanya kepada saya, Pak Sumarno, saya itu mencium bau lesung di sini. Apa ada gitu? Lalu saya ingat pada waktu saya kecil tahun 80-an, saya sudah tahu barang ini. Itu saya sampaikan, ada Pak, tapi jauh dari sini, tidak di sini ya. Bisa dilihat, akhirnya bisa. Setelah itu ke tempat barang ini sama Ibu dan saking rekan-rekan Damar Penuluh Nusantara itu dimediasi dengan yang beliau yang leluhur yang ada di barang tersebut. Jadi pada intinya kami itu izin akan memboyong atau merawat, karena tempat awalnya kan ada di ladang, kepanasan, kehujanan, dan agak rimbun juga. Jadi saya pribadi tersentuh, jadi saya merasa terharu, eman-eman katakan wong Jawa, eman-eman itu. Lalu barang ini saya musyawarah dengan rekan-rekan akan dievakuasi ke sini, tepatnya di hari Selasa Kliwon, tanggal berapa tadi, 28 bulan Februari. Itu sempat mengevakuasi barang ke sini. Setelah ini barang yang satu ini sudah di sini, lalu ada perkembangan lagi, mendapatkan barang lainnya ya berupa lumpang. Ini ada 3, tapi sudah pecah. Lalu disusul lagi di waktu hujan-hujan malam, batin saya itu mau ke tempat saudara saya namanya Pak Didik, itu beliau tokoh masyarakat juga itu. Hujan-hujan mau ke sana, ada apa? Saya tertarik. Saya telepon, beliau ada di rumah. Saya hujan-hujan pakai mantel ke sana. Saya menceritakan tentang barang ini, beliau cepat merespon dan
menyampaikan kepada saya bahwa ini juga ada Mas barang, itu kalau memang perlu dibawa ya silahkan diambil, nanti dijadikan satu. Ini namanya, ini kalau Ibu Erwin menyampaikan ini adalah lapik candi, pecahan bagian dari lapik candi. Itu cerita tentang mengenai barang-barang tersebut. Nah, saya sebagai masyarakat Dusun Ndoro Desa Manggis, dari saya pribadi, saya ingin sekali jadi barang-barang yang ada di tempat-tempat yang tidak terawat, termasuk di ladang maupun di hutan, itu saya ingin sekali saya himpun, ingin saya rawat di sini. Tujuan saya adalah karena saya pribadi itu dulu tidak ada dan sekarang ada, itu tidak lain adalah turun-temurun dari para leluhur. Nah, ini kalau barang leluhur ini tidak saya amankan, maka saya akan kehilangan mungkin generasi berikutnya, termasuk anak-anak saya dan seterusnya, itu putus dengan hubungan leluhur dengan generasi yang ada. Ya, itu saya kasihan sekali. Harapan saya nanti dengan adanya bukti ini, maka kami bisa menjelaskan kepada warga yang belum paham atau nanti generasi yang masih kecil-kecil itu, nanti akan kami jelaskan ini loh dulu kakek nenek kita, buyut dan lain dan seterusnya, itu kalau lumpang misalkan itu untuk menumbuk jagung atau lainnya untuk memproses suatu hidangan yang bisa kita butuhkan untuk kebutuhan kehidupan. Biar ini nanti generasi-generasi berikutnya itu tahu. Itu harapan kami. Dan saya tidak sebatas ini saja, nanti kami dan rekan-rekan pengayah juga akan terus mencari informasi dan mencari tahu jika ada barang-barang yang masih berserakan di tempat-tempat itu. Dan nanti mudah-mudahan Desa Manggis, cukup Desa Manggis nanti punya tempat yang layak untuk menyimpan barang-barang tersebut, bisa menjadikan aset desa atau ini bisa dikatakan benda yang bersejarah bagi generasi berikutnya. Itu harapan kami. Jadi kurang lebihnya dari saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu. Saya dari pemerintahan Desa Manggis, Kepala Desa Manggis, Ratna Pinawati. Baiklah, khususnya dari kami pemerintahan Desa Manggis sangat bersyukur sekali dengan adanya penemuan barang-barang bersejarah ini, dan semoga bisa menjadikan manfaat untuk warga kami, khususnya warga Dusun Ndoro Desa Manggis. Rencananya untuk tingkat pemerintahan desa, apabila ini sudah mendapatkan support dari bidang yang membidangi khususnya purbakala, kami nanti juga akan terus bersinergi bagaimana baiknya penempatan untuk barang-barang purbakala ini. Terima kasih.